Hai semua, selamat datang di Mimifika Kitchen. Kali ini saya mau membuat rendang yang enak banget. Ini saya punya kelapa yang sudah disangrai, kelapa parut ya. Kelapa parutnya mau saya blender supaya halus. Lalu setelah itu saya mau blender juga bumbu-bumbu halusnya. Saya punya cabai merah besar ya. Ini saya pakainya itu sekitar 100 gram. Kalian boleh pakai cabai merah besar ataupun cabai keriting, sama aja ya. Saya pakai 100 gram. Masukkan aja semuanya. Setelah itu saya juga punya bawang merah 25 siung. Masukkan aja semuanya ya, bawang merahnya. Lalu ini saya juga punya kunyit dan jahe, saya masukkan juga. Lalu bawang putih saya pakai 15 siung. Lalu ini saya punya ketumbar yang sudah disangrai, saya pakai 2 sendok makan aja. Ini saya masukkan juga. Tutup blendernya atau choppernya. Kita giling aja. Gilingnya sampai benar-benar halus ya. Ini saya milih pakai chopper atau blender supaya lebih praktis. Buat teman-teman yang baru bergabung, silahkan subscribe, like, dan komen. Jangan lupa nyalakan loncengnya supaya dapat notifikasi terbaru dari resep-resep Mimifika Kitchen. Jangan lupa subscribe. Nah, ini sampai benar-benar halus ya. Oh iya teman-teman, ini bumbu-bumbu yang saya pakai untuk 1 kilogram daging. Jadi ini saya masak rendangnya itu cukup lama. Kalau pengen rendangnya yang enak, itu memang dimasak cukup lama supaya dagingnya itu empuk dan bumbunya meresap. Ini saya masak selama 4 jam, jadi benar-benar empuk ya dagingnya. Nah, seperti ini ya, sudah selesai nih, sudah kita giling, sudah halus ya. Jadi kira-kira seperti ini ya bumbunya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Siapkan dulu minyak ya, yang dipanaskan. Untuk saya mau menumis bumbunya. Masukin aja semua bumbu-bumbu halusnya. Jadi kita tumis sampai matang ya. Nah, ini saya tumis aja sampai matang. Jadi saya masak rendang ini tuh selama 4 jam teman-teman. Jadi bener-bener medok gitu. Bumbunya memang banyak karena saya pakai daging 1 kilo. Untuk masak rendang itu memang saya sarankan memang agak banyakan ya. Karena sekalian aja supaya nggak buang-buang tenaga ya. Kalau masaknya cuma sedikit, itu menurut saya sayang banget karena kita butuh waktu yang lama untuk masak rendang gitu. Nah, ini kita tumis aja sampai benar-benar harum, sampai benar-benar matang. Nah, kalau sudah matang, saya mau masukkan bumbu cemplungnya, serai, 2 batang. Lalu bumbu cemplungnya saya ada cengkeh, kayu manis, dan kapulaga. Ini saya punya daun salam 4 lembar, daun jeruk 5 lembar. Lalu yang terakhir saya mau memasukkan lengkuas yang sudah digeprek. Nah, ini kita aduk aja sampai daun-daunnya atau bumbu cemplungnya ini layu ya. Sampai tercium bau harum, sampai layu pokoknya. Lalu saya mau memasukkan bumbu-bumbu bubuknya seperti jintan, pala. Sesudah itu saya aduk supaya merata. Nah, seperti ini baru saya memasukkan daging yang sudah saya potong-potong. Ini dagingnya ini saya campur ya antara lemak dan daging. Jadi nanti enak ya lemaknya kalau misalkan direbus lama itu enak gitu. Nah, saya aduk aja sampai merata, sampai dagingnya itu terselimuti oleh bumbu. Nah, seperti ini teman-teman.
Baru setelah itu saya mau memasukkan santan encer. Ini yang masuk santan encernya dulu ya. Sebanyak 1,5 liter sampai penuh seperti ini. Nah, diaduk, usahakan semua dagingnya terendam ya, supaya nanti matangnya itu merata, karena kita akan masak menggunakan api kecil sampai kuahnya atau santannya itu menyusut ya. Sembari menunggu menyusut, saya mau tambahkan dulu garam 1 sendok makan, lalu kaldu jamur, dan lada. Jangan lupa juga tambahkan 1 sendok makan gula pasir supaya rasanya lebih sedap. Dan ini akan kita masak dengan menggunakan api kecil sampai kuahnya benar-benar menyusut ya. Setelah itu nanti akan kita masukkan kelapa parut tadi. Ini kita aduk aja, pastikan semua dagingnya itu terendam ya. Kita biarkan dulu. Nah, jadinya seperti ini ya teman-teman, menyusut. Saya mau aduk-aduk dulu supaya bawahnya itu nggak gosong. Lalu saya mau memasukkan kelapa sangrai. Ini kelapanya itu saya sangrai lagi supaya lebih gampang untuk di blender. Jadi karena disangrai lagi, jadi dia lebih kering, gampang hancurnya, gampang di blendernya gitu. Itu kenapa warnanya lebih pekat. Nah ini saya memasukkan santan kental ya. Santan kentalnya itu 1,5 liter. Jadi yang pertama tadi santan encer, ini baru saya memasukkan santan kental 1,5 liter. Sampai penuh ya teman-teman. Nah ini yang bikin enak ya, karena kita pakai 2 santan. Jadi kita masaknya 2 kali dengan api kecil, itu sebabnya dagingnya itu bisa empuk. Dan kita juga pakai kelapa parut sangrai, jadi rasanya itu lebih enak dan lebih medok. Nah, sama stepnya, ini akan saya diamkan atau saya rebus dengan api kecil sampai santannya itu benar-benar menyusut ya. Tapi kali ini mau saya tutup pancinya supaya lebih cepat menyusut dan lebih cepat empuk dagingnya. Nah, ini sudah mulai menyusut ya, dan warnanya sudah berubah menjadi kecoklatan dan medok banget. Rendangnya ini harum banget ya teman-teman baunya. Dan ini empuk banget. Saya yakin sudah empuk banget dagingnya karena kita masaknya itu selama 4 jam ya, lama. Jadi bumbunya itu meresap ke daging dan dagingnya pasti akan jadi lembut. Saya aduk-aduk supaya yang bawah itu nggak gosong ya. Ini juga sudah keluar minyaknya ya. Sudah keluar minyaknya, sudah menyusut dan dagingnya sudah empuk. Kita bisa matikan apinya dan sajikan di atas piring. Nah, teman-teman bisa lihat ya, itu ada minyaknya. Itu bukan minyak, tapi itu dari santan yang menyusut dan juga lemak daging yang terkena panas ya. Ini akan jadi enak banget. Dimakan pakai bumbunya aja sudah enak ya, apalagi dengan dagingnya. Saya mau cicipin dulu, saya mau ambil nasi dulu. Dan itu masih ngebul banget. Saya mau cicipi apakah benar empuk atau enggak. Dan rasanya seperti apa. Oke, saya geser dulu rendangnya ya. Saya mau ambil pakai daging aja yang gede ini ya. Kita buktikan apakah empuk. Langsung dipotek langsung patah itu. Jadi ini bener-bener empuk banget ya. Saya mau cicipi dulu. Rasanya itu medok banget dan enak banget. Ini asli, saya yakin dimakan pakai bumbunya aja, nggak usah pakai dagingnya udah enak. Ya ini saya mau makan pakai bumbunya ya. Kita coba ya. Oke, saya mau ambil dulu ini bumbunya. Asli ini enak banget. Dan waktu saya bikin video ini, saya langsung menyuapi anak-anak dengan nasi dan rendang. Anak saya yang
biasanya nggak terlalu suka daging, ini bisa nambah nasinya sampai 6 kali teman-teman. Nah kita lihat ya, kita potek aja tuh, empuk banget tuh, empuk banget ya. Ini masih panas banget ya, jadi saya nggak bisa meremas dagingnya, tapi dengan dipotek aja teman-teman udah bisa lihat kalau dagingnya itu empuk banget ya. Tuh, tuh. Ya kan teman-teman? Dan ini rendangnya enak banget, recommended untuk dicoba. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan jangan lupa dicoba di rumah. Selamat mencoba!